Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan untuk part 2. Jadi sebelumnya kita sudah menyelesaikan part 1 untuk aplikasi kirim dan balas pesan menggunakan PHP, MySQL, dan jQuery Ajax. Jadi sebelumnya kita sudah membuat untuk pengecekan pesan, apakah ada pesan atau tidak. Jika tidak ada, maka ini adalah 0, tidak ada pesan. Kalau misalkan ada pesan, berarti ini nilainya 1, dan ini ada pesan baru. Oke. Yang ini, yang sebelumnya untuk pengecekan pesan, kodenya PHP akan saya copy dan kemudian saya akan kopas di line.php. Nah, di sini juga maksudnya adalah nanti ini ada pengecekan pesan juga. Jadi ketika kita ke halaman lain, maka di sini juga ada pengecekan pesan baru seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan menuju ke pesan.php. Kita akan coba untuk buat filenya. Jadi kita akan simpan dulu sebagai pesan.php. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan isi untuk HTML. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita akan coba isi untuk important. Nah, yang pertama untuk title saya akan berikan judul yaitu melihat semua pesan. Oke, seperti ini. Dan kemudian saya akan coba untuk import. Yang pertama adalah saya akan import untuk CSS, kemudian jQuery, dan kemudian file JavaScript nanti yaitu pesan. Oke, saya akan coba untuk copy dari maaf, saya akan copy dari mana ya? Saya lihat dulu dari indeks ini. Oke, ini akan saya copy dan kemudian saya akan kopas di pesan.php ini. Oke, di sini. Nah, karena style CSS ini ada di folder lain di luar sini, maka kita berikan yaitu .2. Kemudian untuk JavaScript juga .2 slash, dan ini juga .2. Karena kita akan menggunakan JavaScript untuk pesan, maka di sini akan saya namai yaitu pesan.js. Oke, pesan.js ini kita buat juga di sini. Kita akan buat new file. Kemudian ini sebagai pesan.js. Oke, seperti ini. Pesan.js nanti akan kita manfaatkan untuk membuat Ajax. Jadi untuk pertukaran data kita akan gunakan yaitu pesan.js ini. Oke. Lalu selanjutnya saya akan coba untuk mengimport dari sini. Saya akan coba untuk copy dari session start, include, dan ID member. Oke. Saya akan copy di bagian sini. Saya akan buat maaf. Oke, kita buat dulu untuk PHP-nya. Oke, seperti ini. Kita akan paste di sini. Oke, kita simpan. Oke, selanjutnya di bagian body saya akan isi dengan sebuah heading 1, misalkan H1 seperti ini. Oke, seperti ini. Dan misalkan saya beri judul yaitu inbox pesan. Oke, di bawahnya saya akan berikan paragraf. Oke, dan di dalam paragraf misalkan saya akan buat link href, dan kemudian href-nya akan saya isi dengan link untuk kembali ke index.php. Jadi ini adalah misalkan saya akan berikan entities misalkan laku. Jadi untuk sebuah karakter untuk menandakan ini panah untuk kembali. Misalkan kembali home. Oke, seperti ini. Dan kemudian saya akan berikan satu link lagi dan saya berikan jeda. Misalkan gunakan HTML entities lagi yaitu nbsp. Oke, seperti ini, dan kemudian saya akan copy.
copy misalkan jumlahnya 5. Oke, seperti ini. Dan kemudian saya akan buat link lagi, href. Oke, karena kurang turun. Oke, href, dan saya akan beri kosongan saja, saya beri pagar, dan kemudian ini akan saya berikan ID, itu ID untuk apa ya, ke kirim pesan. Maksudnya adalah ID ini, link ini ketika diklik dia akan membuka form untuk pesan baru. Nanti akan kita buat, tapi yang penting kita isi dulu untuk linknya, yaitu kirim pesan. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya akan buat sebuah tabel untuk menampilkan pesan-pesan, yaitu menggunakan tabel. Oke, tabel ini saya akan berikan pengaturan, yaitu untuk width-nya misalkan 600. Oke, lalu kemudian saya akan buat ini sebagai kelas, dan kita tambahkan atribut kelas karena nanti kita akan atur di CSS agar nanti terlihat bagus. Untuk tabelnya kita akan berikan tabel pesan. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita akan berikan cell padding untuk nanti agar ada jeda antar apa ya, isi sel dengan bagian border. Kita akan berikan 5 pixel saja, dan kemudian kita akan tambahkan cell spacing misalkan 0 agar nanti tidak ada jeda antar sel. Oke, selanjutnya saya akan tambahkan yaitu t-head untuk tabel head. Oke, dan kemudian saya tambahkan yaitu tabel body. Oke, seperti ini. Selanjutnya untuk t-head, tabel head, kita akan berikan tabel row. Oke, tabel row misalkan 1 saja, dan kemudian kita akan berikan th. Oke, di sini saya akan berikan judul untuk tiap kolom. Misalkan kolom pertama yaitu untuk pengirim. Jadi maksudnya adalah ke pengirim pesan, dan kemudian kita buat th lagi. Oke, selanjutnya yaitu untuk subjek pesan. Oke, dan kemudian kita akan buat lagi ini untuk tanggal pengiriman. Jadi kita isi dengan tanggal seperti ini saja. Oke, maksudnya nanti adalah itu tadi tabelnya akan memuat siapa pengirimnya, kemudian subjek pesan, dan ketika subjek pesan nanti diklik dia akan menuju ke detail pesan, dan kemudian di sini ada tanggal yaitu tanggal pengiriman pesan. Di sini saya akan buat tabel row jadi baris, dan kemudian kita akan berikan tabel data. Oke, seperti ini. Contoh kalau misalkan kita isi untuk namanya misalkan Ahmad untuk pengirimnya, kita akan copy. Oke, untuk subjeknya misalkan hello bro, misalkan seperti ini, dan kemudian untuk tanggalnya misalkan 2017 bulan 2 tanggal 1, misalkan seperti ini. Oke, coba kalau kita lihat bagaimana hasilnya kalau misalkan kita klik untuk pesan baru ini. Oke, jadi seperti ini kira-kiranya ya. Jadi ada pengirim, kemudian subjek pesan dan tanggal. Nah, nanti di subjek pesan nanti ada linknya. Oke, kita akan berikan link di sini. Oke, linknya nanti akan mengarah ke misalkan file yaitu buka pesan.php, dan nanti ini akan istilahnya apa ya, untuk detail dari pesan tersebut, karena ini hanya subjek, tidak menampilkan isi dari pesan. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan
coba isi dengan nanti apakah pesan tersebut sudah dibuka atau belum, dan kita akan menampilkan daftar pesan. Contoh kalau misalkan di bagian tbody ini, misalkan kita akan buat PHP nya. Oke, PHP seperti ini. Maaf, ini tbody nya sudah ya, PHP seperti ini. Oke, kita akan buat query untuk menampilkan pesan berdasarkan pengirimnya itu adalah dari member tertentu, dan kemudian untuk ID pengirimnya itu adalah ID kita. Jadi penerimanya adalah kita, untuk pengirimnya bisa siapa saja. Nanti kita urutkan berdasarkan pesan yang paling baru. Oke, jadi kita gunakan untuk penampung data, menampung query-nya, yaitu query misalkan daftar pesan. Ini seperti ini. Oke, kemudian kita gunakan MySQLi query. Oke, seperti ini. Gunakan yaitu parameter koneksi, dan kemudian kita akan select. Oke, untuk selectnya ini agak rumit. Kita akan select dari dua tabel. Itu kita gunakan select dari kita akan gunakan itu from gunakan permisalan yaitu P untuk pesan, dan kemudian member yaitu M. Oke, cara ini bisa kalian pelajari di tutorial MySQL tentang asosiasi lebih dari satu tabel. Jadi misalkan ada dua tabel, kita akan asosiasikan dengan cara seperti ini. Jadi pesan itu adalah P dan member itu adalah M. Contohnya adalah misalkan saya akan select P yaitu semua dot all, kemudian untuk M kita akan select yaitu ID apa ya, misalkan member, mungkin ID member. Oke, kemudian kita koma, kemudian untuk M yaitu kita akan select yaitu nama lengkap. Oke, kemudian kita akan select berdasarkan di mana untuk P sebagai pesan yaitu ID pengirim sama dengan m.id member. Jadi siapa saja yang mengirim sebagai pengirim, dan kemudian untuk p.id penerima. Oke, seperti ini. Kemudian sama dengan yaitu ID member. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya diurutkan, jadi order by berdasarkan terbaru yaitu p.id member. ID apa ya? Bukan ID member, ini ID pesan, kemudian descending. Oke, diurutkan dari yang terbaru. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita akan gunakan while untuk menampilkan semua pesan. Jadi kita gunakan while seperti ini. Oke, karena yang kita perulang itu adalah baris ini. Oke, maka kita akan cut ini tutupnya untuk while itu di sini. Jadi kita gunakan PHP lagi. PHP seperti ini. Kita letakkan di sini. Oke, agar nanti yang diperulang tuh daerah sini. Jadi tabel row ini yang diulang. Kemudian kita akan tempatkan untuk fetch array di daftar pesan. Oke, seperti ini. Jadi gunakan MySQLi fetch array. Oke,
Oke, seperti ini. Dan yang di fetch array itu dari query daftar pesan seperti ini. Oke, kita cek lagi. Oke, kira-kira sudah benar. Maka yang terjadi ketika nanti kita perulang, maka ini akan berulang berdasarkan jumlah dari pesan yang diterima. Oke, yang diterima oleh saya misalkan sebagai ID member, atau yang diterima oleh session ini. Oke, selanjutnya kita akan buat nanti keadaan ketika pesan tersebut sudah dibaca atau belum. Jadi ada perbedaan ketika pesan tersebut sudah dibaca atau belum. Jadi kita gunakan if. Misalkan untuk if kita gunakan yaitu daftar pesan menggunakan kolom itu sudah dibaca. Baca ini sama dengan belum, misalkan seperti ini. Kita gunakan double quote saja. Oke, sama saja sebenarnya, tapi saya lebih suka yang double quotes. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan tutup di sini. Oke, seperti ini. Oke, jika daftar pesan tersebut belum dibaca, maka kita akan gunakan yaitu misalkan tr-nya kita berikan kelas. Oke, kelas misalkan pesan, dan nanti akan berbeda antara pesan yang sudah dibaca dan belum dibaca, misalkan color atau background. Misalkan ini pesan belum. Nah, ketika pesan belum nanti ada perbedaan background. Oke, ini tadi untuk penutup if. Kemudian jika kita isi lagi untuk yang pengirim, maka kita bisa isi misalkan untuk daftar pesan. Kita akan coba PHP echo. Maaf. PHP echo. Ini adalah daftar pesan menggunakan kolom yaitu nama lengkap. Oke, seperti ini. Dan kemudian untuk ini akan saya copy. Oke, ini akan saya paste di sini. Dan di sini untuk subjeknya yaitu menggunakan subjek pesan. Oke, seperti ini. Dan kemudian untuk buka pesan kita akan membuka menggunakan berdasarkan ID tertentu, maka kita akan isi dengan ID member. Oke, ID membernya yaitu misalkan oke, ini menggunakan ID member. Oke, ini saya kopas tadi. Ini akan saya hapus dan saya ganti menjadi ID member. Oke, seperti ini. ID member, dan nanti untuk ID pesan kita akan berikan ini sebagai N. Misalkan ID pesan. Oke, kita akan berikan sama dengan ini, akan saya copy. Oke, ini adalah daftar pesan menggunakan kolom misalkan ID pesan. Ya, ID pesan. Oke, seperti ini. Ini nanti belum tahu apakah benar atau tidak. Kalau misalkan benar, nanti akan muncul ID pesannya. Misalkan ini akan saya copy juga untuk tanggal. Untuk tanggal kita akan isi itu untuk kolom tanggal. Oke, kita akan cek.
Oke, kita akan coba lihat di sini. Kalau misalkan kita reload, oke, maka akan muncul yaitu tadi yang sudah saya masukkan di sini adalah ID pengirimnya adalah 3, yaitu Ahmad. Kemudian subjek pesan yaitu hello bro, dan kemudian tanggal yaitu tanggal 3. Oke, jadi ini sudah benar. Oke, itu untuk pesan yang apa ya, ini pesan yang belum dibaca. Kalau misalkan yang sudah dibaca, berarti kita berikan keadaan, yaitu ini kan untuk if ya, maka gini kita gunakan else if. Jadi else if nya adalah jika daftar pesan ini sudah dibaca, dan ketika sudah dibaca itu adalah, sebelumnya yang tadi adalah belum ya, maka di sini adalah yang sudah. Oke, seperti ini. Oke, ini kalau misalkan yang sudah dibaca, maka kita akan tutup dengan PHP lagi. Oke, seperti ini, dan kita mulai di sini lagi. Oke, kita akan coba untuk kopas bagian sini, dan kemudian kita kopas bagian sini. Oke, kita akan coba hapus untuk bagian pesan belum. Ketika pesan sudah dibaca, tidak ada kelas yaitu pesan belum. Kita simpan. Jadi perbedaan antara pesan yang sudah dibaca maupun yang belum dibaca itu adalah perbedaan adanya kelas yaitu pesan belum. Oke, kita akan cek lagi apakah ada kesalahan atau tidak. Kalau misalkan di reload, maka kita perlu mengisi yang namanya pesan yang sudah dibaca. Contohnya, kalau misalkan yang sudah dibaca, kita akan coba isi, misalkan untuk ID pengirim misalkan 4, lalu kemudian ID penerima adalah 1 karena kita sendiri yang sudah login tadi, lalu kemudian kita akan isi misalkan ini tanggal 4. Oke, lalu kemudian untuk subjeknya misalkan apa kabar, misalkan saya baik-baik saja. Oke, lalu kemudian untuk yang enum ini apakah sudah dibaca, yaitu sudah. Oke, kemudian kita go. Oke, kita akan lihat datanya sudah masuk atau belum. Oke, ini kita akan lihat di sini kalau kita reload. Oke, saya tadi kelupaan untuk ID pengirim itu 4 ternyata tidak ada. Yang ada itu 1, 2, 3, 5. Jadi kita akan gunakan misalkan 5. Oke, kalau kita reload, jadi ada pengirim pesan yaitu Dani, untuk subjek pesan yaitu apa kabar, dan tanggalnya tanggal 4. Kalau misalkan kita akan lihat di inspect elemen, kita akan lihat untuk pesan dari Dani itu adalah pesan yang sudah dibaca. Ketika sudah dibaca, maka di sini tidak ada kelas yaitu pesan belum. Jadi ini adalah keadaan di mana ini sudah dibaca. Oke, ini yang sudah dibaca, maka tidak ada yang namanya kelas pesan belum. Ketika yang belum dibaca yaitu pesan belum. Oke, kita akan close. Nah, di sini kita perlu menghias sedikit yaitu tabel dan juga tabel row, kemudian tabel data dan sebagainya. Jadi ada yang pesan belum, nanti kita akan juga buat beda. Kita akan menuju ke style CSS. Karena style CSS ini sudah terinclude dengan pesan di sini, maka kita tambahkan di sini. Kita akan pilih tadi menggunakan kelas yaitu tabel pesan. Oke, kita akan buat backgroundnya, misalkan background color kita akan buat warna agak
putih tapi tidak terlalu putih, jadi FA seperti ini yang biasa sering saya gunakan. Dan kemudian untuk di dalam tabel pesan tadi ada yang namanya tabel TH ini. TH-nya ini akan saya berikan background, dan tadi karena ini text align-nya center, kita akan buat left. Maka kita akan buat lagi untuk tabel pesan dalam TR ya. Jadi TH-nya itu kita akan buat background color, misalkan yang sering saya gunakan yaitu A, B, C, D, E, F. Oke, seperti ini. Jadi warna biru laut ya mungkin ya. Kemudian kita akan berikan text align left. Oke, seperti ini. Dan kemudian saya akan buat tabel pesan, kemudian TR, dan ini untuk TD. Untuk TD ini saya akan berikan border bottom. Oke, bentar, saya akan coba lihat kalau misalkan ada perubahan. Oke, jadi seperti ini. Dan nanti untuk pembatasnya antar dua TD ini saya akan berikan border bottom itu adalah misalkan 2 pixel solid warna putih. Oke, seperti ini. Kalau kita reload jadi seperti ini. Dan selanjutnya saya akan berikan yaitu untuk pesan belum. Jadi menggunakan pesan belum, yaitu kelas dimana tadi untuk tabel untuk baris yang belum dibaca, pesan yang belum dibaca. Jadi belum dibaca ini saya akan berikan background color, misalkan yellow, warna kuning. Dan kemudian untuk font weight kita akan buat ini tebal yaitu bold. Oke, seperti ini. Kita akan reload. Nah, ini yang tadi belum dibaca ya. Yang belum dibaca itu adalah ini. Nah, jadi backgroundnya kuning dan ini lebih tebal hurufnya. Dan untuk yang bagian bisa diklik itu adalah bagian sini, bagian logo ini, bagian subjek. Oke. Selanjutnya untuk teks ini saya akan beri warna gelap. Jadi saya akan berikan tabel pesan itu untuk anchor-nya itu saya beri color misalkan 000 seperti ini, warna hitam. Oke, seperti ini. Jadi ketika diklik nanti kita akan menuju ke file buka pesan.php dengan ID member dan ID pesan. Nah, ini contohnya gini. Kalau misalkan kita klik yang di atas, nanti akan menuju ke buka pesan.php menggunakan parameter yang bisa kita get nanti yaitu ID member 1 dan ID pesan yaitu 2. Oke, jadi ini untuk part 1, kemudian kita akan lanjut ke part ini tadi untuk part 2. Kita akan lanjut ke part 3, di mana part 3 nanti kita akan membuat form dari kirim pesan ini. Kita akan buat Ajax pengiriman pesan, dan nanti kita akan tentukan untuk pengirim penerimanya siapa, kemudian kita submit, maka pesan tersebut akan terkirim. Nah, itu untuk pengiriman pesan di part 3. Jadi jangan lupa untuk mengikuti terus perkembangan dari channel Junior Dev. Kita akan lanjut ke part 3 untuk pengiriman pesan menggunakan Ajax. Oke, jangan lupa untuk share dan like video-video di channel Junior Dev. Oke, sampai bertemu di part 3 dan terima kasih.